Oke teman-teman, jadi kita bakal belajar sejarah singkat imbalan pasar keuangan. Nah, sejarah singkat pasar keuangan itu selama ini para investor itu memperoleh tingkat imbalan yang lebih tinggi dari investasi yang lebih berisiko ya. Seperti yang teman-teman kenal tadi, namanya high risk, high return juga. Jadi ketika ada risiko yang tinggi, ada kemungkinan kita mendapatkan high return juga. Oleh karena itu, investor itu kurang lebih dia berharap dapat merealisasikan imbalan yang lebih tinggi tadi. Padahal imbalan yang lebih tinggi adalah sesuatu yang tidak dapat dijamin akan diperoleh. Ya walaupun kita konsepnya ya ketika kita berinvestasi di saham yang memiliki risiko tinggi, kita ada kemungkinan dapat return yang tinggi. Ya tapi itu nggak dijaminin ya kita dapat return yang tinggi juga. Ada kemungkinan kita berinvestasi di saham yang risikonya tinggi, ya kita dapat risikonya doang, nggak dapat returnnya. Nah itu namanya high risk, high return, dan nggak ada jaminan bahwa kita bakal dapat high risk gitu. Lanjut. Nah, US Financial Market Domestic Investment Return. Jadi ini adalah ada grafik memperlihatkan gimana tren investasi di Amerika. Ada yang small stock yang warna biru ini, terus ada large stock yang warna biru muda, terus ada government bond yang warna oranye, terus ada T-bills yang warna hijau. Sedangkan yang abu-abu ini adalah tingkat inflasi. Jadi dari tahun 1926 sampai 2006 itu tren investasi di Amerika Serikat returnnya naik. Nah, itu kita lihat di sini naik semua dengan tingkat return yang paling tinggi adalah small stock. Nah, kenapa small stock bisa return yang paling tinggi? Kita bakal jawab di slide selanjutnya. Nah, ini. Kalau kita amatin ya, dari saham-saham yang tadi, itu saham kecil memiliki imbalan tahunan yang paling tinggi. Namun, imbalan yang lebih tinggi itu sepadan dengan risiko yang lebih besar. Nah, teman-teman lihat di sini nih, ada annual, small stock, large stock, government bond, sama T-bills. Di sini ada return sama SD, ini standar deviasinya. Small stock itu returnnya paling tinggi memang 11,9%, tapi standar deviasinya 32,8%. Standar deviasi itu gimana? Kalau teman-teman ini ya, 11,9, standar deviasi itu plus minus 32,8. Berarti ada kemungkinan return kita tuh bisa 11,9 tambah 32,8 atau 40. Ini kemungkinan 40%, itu kemungkinan terbesarnya. Kemungkinan terburuknya 19,9 dikurang 32,8 atau minus 20%. Artinya kita ada kemungkinan rugi sebesar 20%. Atau enggak kita maksimal 40%. Memang. Artinya risikonya besar juga, lumayan besar ketika kita invest di small stock walaupun returnnya paling tinggi. Kita lihat di large stock returnnya 9,8%, lebih rendah ketimbang small stock, tapi standar deviasinya juga lebih kecil. Government bond juga seperti itu. Sedangkan kalau teman-teman lihat itu kan returnnya di T-bills 3,6 ya. Standar deviasinya itu 3,1. Artinya ketika kita ada kemungkinan terburuk dari T-bills itu 3,6 dikurang 3,1 atau 0,5. Artinya kita walaupun ada kemungkinan terburuk, kita tetap mendapatkan return dari T-bills yaitu sebesar 0,5%. Nah, itulah kenapa tadi T-bills itu tergolong investasi yang no risk atau yang aman gitu, walaupun returnnya nggak terlalu tinggi. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari subbab ini adalah the riskier investment have historically realized higher return ya. Semakin tinggi risiko investasinya berarti ada kemungkinan kita dapat return yang lebih tinggi juga. The historical return of the higher risk investment have higher standard deviation ya. Seperti yang tabel tadi, dia memiliki return yang tinggi, itu standar deviasinya juga tinggi. Karena standar deviasi itu mencerminkan kemungkinan tertinggi yang bisa diambil returnnya atau enggak kemungkinan terburuknya, yaitu rugi tadi. Nah, kemungkinan segitu dulu materi untuk subbab ini. Kita lanjut di video selanjutnya.